Kami dari kelompok 10. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa itu bunyi yang kemudian akan diintegrasikan dengan alat musik sasambo. teman-teman. Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana bunyi itu bisa terdengar? Seperti suara burung berkicau, suara kendaraan, atau suara musik yang indah? Sasambo adalah singkatan dari suku Sasak, Samawa, dan juga Embojo. Masing-masing suku memiliki alat musik yang khas dengan cara memainkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, melalui alat musik tradisional ini kita dapat melihat bagaimana ilmu sains terutama tentang bunyi yang ternyata sudah digunakan oleh masyarakat kita sejak dahulu kala sebelum mereka mengenal apa itu frekuensi, getaran, dan sebagainya. Oke, kita mulai dengan pengertian dasarnya dulu ya. Jadi, bunyi adalah getaran yang merambat melalui suatu medium dan dapat didengar oleh telinga manusia. Artinya, setiap kali ada benda yang bergetar, benda itu mengirimkan getaran ke udara dan udara tersebut membawa getaran itu ke telinga kita. Nah, bunyi merupakan gelombang mekanik longitudinal yang artinya membutuhkan zat perantara untuk bergerak melalui atau seperti udara, air, atau benda padat. Misalnya kita berbicara, suara kita bergetar. Getaran itu merambat melalui udara lalu masuk ke telinga orang lain sebagai bunyi yang bisa didengar. Sekarang kita akan bahas apa itu getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik secara teratur di sekitar titik keseimbangan. Ketika sebuah benda bergerak, maka benda itu akan menghasilkan bunyi. Contohnya, senar gitar yang dipetik akan bergerak maju mundur dengan sangat cepat. Gerakan itulah yang disebut dengan getaran. Getaran memiliki frekuensi, yaitu jumlah getaran yang terjadi pada setiap detiknya. Semakin cepat benda bergetar, semakin tinggi frekuensinya dan semakin tinggi pula nada yang dihasilkan. Dan sebaliknya, jika getaran lambat, maka nadanya juga akan rendah. Setelah frekuensi, ada juga intensitas bunyi, yaitu ukuran kekuatan bunyi. Nah, intensitas bunyi ini ditentukan oleh amplitudo getaran, atau seberapa besar energi yang dikeluarkan saat benda itu bergetar. Nah, getaran dengan energi besar menghasilkan bunyi yang keras, sedangkan getaran dengan energi kecil menghasilkan bunyi yang pelan. Jadi, tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi, sedangkan keras pelannya ditentukan oleh intensitas. Nah, selain itu, bunyi juga bisa dipantulkan dan diserap. Ketika gelombang bunyi mengenai permukaan yang keras seperti dinding, sebagian bunyi akan dipantulkan kembali. Jika jarak pantulannya cukup jauh, pantulan bunyi akan terdengar terpisah dari sumber bunyinya. Inilah yang disebut dengan gema. Nah, jika pantulannya sangat dekat sehingga terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya, itu yang disebut dengan gaung. Namun, tidak semua benda memantulkan bunyi. Benda-benda lembut seperti kain, busa, karpet, atau tirai justru menyerap bunyi. Inilah sebabnya studio musik atau ruangan konser dilapisi bahan penyerap agar suara tidak memantul secara berlebihan. Oke, setelah kita membahas tentang konsep-konsep bunyi di atas, sekarang kita akan mengaitkannya dengan alat musik yang ada di Sasambo. Yang pertama ada alat musik dari suku Sasak, yaitu genang belik. Genang belik terbuat dari kayu dan kulit binatang yang diratakan di kedua sisinya. Ketika dipukul, kulitnya bergetar dan menghasilkan gelombang bunyi yang merambat melalui udara. Gerakan ini menciptakan bunyi yang keras dan bergema, terutama ketika dimainkan di ruangan terbuka. Semakin kuat pukulannya, semakin besar pula energi getaran yang akan dihasilkan. Besar itu biasa juga disebut dengan besar amplitudo yang dihasilkan. Nah, sebaliknya jika pukulannya lembut, maka bunyi pukulannya juga yang dihasilkan akan menjadi pelan. Itulah penerapan konsep intensitas bunyi pada alat musik genang. Selanjutnya dari suku Samawa, yaitu ada sarunai. Nah, sarunai ini terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara ditiup. Bunyi sarunai berasal dari getaran udara di dalam tabung bambu. Ketika pemain meniupnya, udara di dalam sarunai bergetar.
membentuk gelombang bunyi yang dikeluarkan dari lubang saruna. Ini adalah alat musik saruna yang berasal dari suku Samoa. Kita menuju ke Bima dan Dompu, yaitu wilayah dari suku Bojo. Nah, salah satu alat musik tradisionalnya adalah gambo. Nah, gambo adalah alat musik yang terbuat dari batok kelapa, kayu, dan senar yang terbuat dari serat atau kawat tikus. Nah, ketika senar digeser menggunakan busur, senar ini kemudian akan bergetar dan menghasilkan sebuah bunyi. Nah, nada yang dihasilkan tergantung pada panjang dan ketegangan senar tersebut. Jika senarnya dipendekkan atau ditarik lebih kencang, maka frekuensinya akan menghasilkan nada yang tinggi. Nah, sebaliknya jika senarnya lebih kendur, maka getarannya akan merambat dan menghasilkan nada yang lebih rendah.